Tuhan Yesus itu Maha tahu untuk memilih orang yang pantas untuk jadi pengikutnya. Itu sebabnya kau tidak terpilih. Harusnya kau malu, bukan pamer. Liston tambunan, mak tambunan pula ya kan. Tulang awak. Mama kubur tambunan, horas tulang. Diterima apa enggak terserah lah ya kan. Tapi begitulah pertuturannya. Agak marah-marah ini tulangku ini. Harusnya kau malu, bukan pamer. Kenapa kau harus malu tulang? Itu bukan aib. Aku bangga ya, bangga aku tulang bangga kali aku. I'm proud of being Muslim. Teman-temanku yang di TikTok ini banyak ternyata yang mualaf. Jangan kalian malu ya. Jangan kalian malu, banggalah. Karena kita sudah berada di jalan yang benar. Kita telah bertakwa, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sang Pencipta, bukan pada ciptaan, ya kan? Jadi aku akan selalu pamer tulang. Dan aku akan selalu pamer. Mohon maaf, kalau tulang gak suka lihat pamerku ini lewat kan, sap. Kalau bisa blokir, gak apa-apa. Kalau enggak, martabunio tulang. Ada itu kan, martabunio tulang. Film si Pitung. Ya. Jadi kita bebas, kita yang beragama ini. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk ya kan, untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29 ayat 2. Ayat 1. Negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu kan? Iya. Jadi bebas tulang mau bilang Yesus itu Tuhan, terserah. Maha tahu, terserah. Itu tuh keyakinan kita masing-masing lah. Kita berjalan beriringan tanpa harus saling menyikut. Tapi aku mau ada satu ayat loh yang menyatakan bahwa Yesus itu gak maha tahu. Matius 26 ayat 39. Ketika dia melangkah maju sedikit, kemudian sujud dan berdoa, ya kan? Ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu dariku, jika sekiranya mungkin. Itu menunjukkan suatu ketidaktahuan ya. Nah, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah. Ya udahlah, itu masa lalu itu ya kan. Sehat-sehat lah kita ya tulangnya. Oh ya, tunggu dulu. Aku tadi lihat profilnya udah agak dewasa, udah agak berumur kurasa tulangku ini. Ada pesan sabda ya. Kalau rambut kita sudah putih, hati kita ayolah putih juga. Unang obuk botar roh habirong. Masuk gak? Masuk, thank you. Nabi Muhammad apa pasti masuk surga? Kenapa masih didoakan umatnya ya sampai sekarang? Kasihan pengikutnya. Thank you ya Fakta 343. Banyak komentar ataupun pertanyaan soal surga ya. Pencari surga sejati si Fakta ini. Semoga apa yang kau cari kau dapatkan dan kau disegerakan ke sana. Cocok. Jadi enggak usah khawatir, Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Sebenarnya memang surga itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dialah yang menentukan siapa yang masuk dan yang tidak. Cuma di dalam agama Islam terpapar indah, terinformasikan, jelas dan akurat. Jadi bukan tanpa alasan kami punya rukun iman. Rukun iman kami yang keempat itu mengenai Nabi. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Siapa Nabi? Jadi para Nabi itu adalah utusan, pilihan, tangan kanan ataupun kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah memakai mereka dengan begitu saja? Hanya dengan moteng, udah thank you? No, tentu Allah memberikan reward kepada mereka. Dan itu bukan cakap-cakap aku doang. Itu tertulis di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 sampai 70. Boleh kau baca ya, bahwa para nabi, para syadikin, para syuhada, orang-orang saleh itu tempatnya di surga. Dan ada lagi ayat yang menguatkan bahwa Nabi Muhammad SAW masuk surga pasti. Itu ada di surat Al-Fatih ayat 1 sampai 3. Cek ya. Jadi semua terinformasikan dengan baik dan jelas. No worry. Oke, Beb. Jadi kenapa masih didoakan? Apa yang salah dengan doa? Doa itu ucapan. Semua ucapan kita adalah doa. Ucapan-ucapan yang baik adalah doa. Ucapan-ucapan yang buruk juga doa. Yang kau maksud di sini aku yakin adalah salawat. Jadi bahwa kami umat Islam memang dianjurkan, disarankan untuk bersalawat kepada Nabi. Itu adalah bentuk rasa kagum, rasa hormat, rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah mengatakan kepada para malaikat juga untuk bersalawat. Begitu cinta ya. Masuk gak? Masuk.